Selamat malam, Pak. Perkenalkan nama saya Maharani Sitorus dengan NIM 11S23044 dari Prodi Sarjana Informatika Angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil demo dari eh, aplikasi To-Do List, yaitu dalam pembelajaran pemrograman berbasis objek, yaitu Java Swing. Nah, pertama-tama saya akan menjalankan aplikasi melalui kelas app NIM, app dengan sesuai dengan NIM saya. Dengan mengklik Customize, lalu pilih main class, yaitu dengan app dengan NIM saya. Tapi biasanya itu kita eh, di main class-nya itu pakai list view. Nah, kita pilih aja browse, lalu klik yang app, bukan view to the list view. Nah, select main class, terus klik OK. Nah, setelah itu kita mulai menjalankan aplikasi dengan mengklik play. Nah, di sini sudah kelihatan hasil dari kode dan desain yang telah kita buat dengan aplikasi To-Do List ini, lalu nama aplikasinya di sini. Nah, lalu kita akan mencoba menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Yang pertama, kita tambah data. Tapi bagaimana bentukan atau hasil yang diberikan aplikasi To-Do List jika kita tanpa data, tanpa mengisi to-do? Nah, kita coba. Nah, di sini aplikasinya, sistemnya memberikan eh, peringatan, yaitu data todo tidak boleh kosong. Yet, jadi kita oke kan. Lalu kita coba nih menambah data todo dengan lebih kecil dari 6 karakter. Misalnya cuman PBO aja, tambah data. Nah, di sini panjang karakter minimal 6. Nah, kenapa sih ada error sama yang tadi sebelumnya? Itu karena sesuai program yang mengharuskan datanya harus ada dan panjang karakternya itu harus minimal 6 gitu. Selanjutnya, kita melakukan tambah data dengan data todo yang valid. Nah, sebanyak 5 data. Data todo yang valid itu ya berarti data yang karakternya harus lebih dari 6. Nah, misalnya kita tambah pemrograman berbasis objek. Kita tambahkan. Nah, lalu kita tambahkan yang lain lagi, pemrograman fungsional. Tambah data. Lalu kita bikin eh pemrograman prosedural. Kita tambahkan sampai 5 ya. Pemrograman eh, berbasis web. Terus tambah lagi jaringan komputer. Tambah. Nah, di sini sudah ada 5 data todo. Nah, selanjutnya kita melakukan tambah data dengan data yang telah tersedia pada tabel. Kita klik nih, menambah data. Apa yang terjadi gitu? Nah, di sini karena datanya sudah ada, itu langsung menunjukkan error, yaitu todo sudah ada dalam daftar todo gitu. Terus kita ingin mengubah data dengan tidak memilih apapun gitu. Kita reset dulu. Hmm. Mengubah data dengan tidak memilih data todo pada tabel. Coba kita tambahkan. Nah, data tidak boleh maksud salah berarti ini. Misalnya kita bikin belajar AOK aja ya. Belajar AOK. Hmm. Tambah data. Eh,
Apa? Mohon maaf, maksudnya ubah data. Belajar alka. Nah, kita ubah data. Nah, di sini sistem akan mengeluarkan belum ada data todo yang dipilih gitu. Karena nggak ada di to-do list-nya yang diubah mau jadi apa gitu. Karena kita nggak pilih. Nah, selanjutnya eh, kita mengkosongkan ini hapus saja. Buat data kosong itu apa yang akan terjadi? Nah, belum ada data todo yang dipilih. Setelah itu, kita mengubah data todo dengan panjang karakter kurang dari 6. Misalnya kita pilih nomor 2 ini. Kita hapus sampai pem aja, ya P aja. Kita ubah. Nah, di sini karakternya itu harus minimal 6 karena sesuai yang tadi yang aku bilang, sistemnya ini meminta panjang karakter minimal 6. Terus klik OK. Selanjutnya, kita akan mengubah data todo dengan data yang telah tersedia pada tabel. Nah, kita ubah ini aja. Ini apa yang terjadi? Ini. Todo sudah ada. Kita klik OK. Terus, selanjutnya kita mengubah data todo dengan data yang tidak valid, dengan data yang valid. Objek kita bikin menyenangkan. Ubah data. Nah, di sini uh, todonya sudah menjadi berganti yaitu pemrograman berbasis objek itu menyenangkan gitu. Lalu kita kembali ke yang lain yaitu maksudku fitur yang lain yaitu hapus data. Yang pertama, kita menghapus data dengan tidak memilih data todo yang sama sekali ini. Yaitu, apa yang akan terjadi? Nah, kita pilih. Nah, sistem akan mengeluarkan belum ada data todo yang dipilih. Karena sistem tidak menerima yang kosong seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu kita menghapus data todo dengan data yang valid. Nah, misalnya kita ingin menghapus jaringan komputer. Hapus data. Nah, di sini jaringan komputer akan terhapus. Selanjutnya ke fitur urutkan data sesuai descending. Nah, kita urutkan saja semua data ini dengan mengklik ini. Nah, maka semua eh, data-data itu akan diurutkan otomatis sesuai descending. Lalu kita mengurutkan data secara ascending. Klik urutkan data ascending. Nah, data akan terurut secara ascending. Lalu kita mencoba mencari data pada tabel yang di sini. Misalnya kita cari cuma satu huruf aja, yaitu hmm, apa ya? L. L. Kita cari. Nah, yang tercari adalah pemrograman fungsional dan pemrograman prosedural. Lalu kita urutkan data secara descending. Nah, itu akan berubah menjadi begini. Terus kita urutkan lagi secara ascending. Lalu kita jika ingin kembali ke todo yang semula, kita tinggal klik reset data tabel. Nah, begitu. Sekian video penjelasan aplikasi to-do list yang saya buat. Jika ada kekurangan kata-kata dan kesalahan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih.